Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hunian Syariah dimanapun Anda berada. Hari ini Alhamdulillah Hadis bisa bertemu dengan Ketua Umum Asosiasi Perwira Nusa, salah satu asosiasi yang menaungi para developer perumahan syariah yang ada di Indonesia. Pak Arif, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Mas Adi. Iya, Alhamdulillah Hadis hari ini bisa ketemu Bapak nih. Alhamdulillah. Dengan kesibukan Bapak yang gini banyak itu bisa ngasih luangin waktu. Pak, ini kan Hadis dengan sahabat-sahabat Hunian Syariah pengen tahu nih Pak. Kemarin kita sudah dapat informasi bahwa ada developer properti syariah itu di bawah naungan Asosiasi Perwira Nusa. Kita pengen tahu Pak, Perwira Nusa itu apa sih Pak sebenarnya? Oke, Alhamdulillah Mas. Terima kasih kesempatannya saya dikasih bicara. Jadi gini Mas, awalnya kita dirikan Perwira Nusa itu adalah kita memiliki kepedulian Mas. Kepedulian akan rumah-rumah rakyat ini yang notabene banyak kurang dilirik sama teman-teman pengusaha. Mereka hanya bermain di properti, mungkin lebih senangnya dengan rumah-rumah menengah atas. Rumah menengah bawah ini banyak dianaktirikan. Sementara need-nya itu rumah murah ini luar biasa. Backlog itu benar-benar Mas, 13 juta itu betul-betul bukan omong kosong. Itu backlog benar sebenar-benarnya. Nah, hanya saat ini kami di Perwira Nusa bisa andil untuk di dua konsep. Kita memainkan dari sisi konven, kita juga memainkan dari sisi syariah. Jadi dua Pak ya? Ada dua-duanya kita mainkan. Jadi kita bermain dari sisi properti konvensional yang seraya yang teman-teman mainkan, hanya lebih menengah ke bawah. Nah, teman-teman yang bermain di properti syariah ini sepertinya juga perlu adanya bukan tidak hanya sekedar komunitas, karena selama ini yang ada nih teman-teman properti syariah ini bermain di sisi komunitas. Betul. Sementara untuk menjadi pengembang yang baik dan benar itu harus lebih dari sekedar komunitas. Associate yang benar-benar diwadahi, benar-benar dinaungi oleh pemerintah juga gitu. Nah, itu yang menjadi alasan pertama, yang menjadi dasar pertama kami coba rangkul teman-teman di properti syariah juga. Kita menaungi bersama. Gitu. Ya ini kan agak unik nih Pak, karena kondisinya kan biasanya ya kita bicara biasanya gitu. Di luar kan kalau asosiasi misalkan menaungi hanya konvensional, syariah. Nah ini kan Perwira Nusa unik nih Pak. Apa nggak ada misalnya teman-teman developer itu ada perbedaan pendapat atau apa? Karena kan bisa menaungi dua developer, yang satu konvensional, yang satu syariah. Ini ada kendala nggak Pak? Awalnya pasti ada gesekan-gesekan itu iya. Tapi kita coba bentuk yang namanya badan otonomi. Sebuah badan otonomi tentang syariah yang mana mereka bisa berkolaborasi di situ. Mereka bisa mengatur, membuat sistem di situ sehingga tidak mengganggu yang konven. Demikian juga sebaliknya. Jadi kita berjalan seiring sejalan dengan adanya badan otonomi syariah itu. Jadi di Perwira Nusa dibangun badan otonomi syariahnya Pak. Nah, ini kan tadi dari yang Bapak bilang mengenai masalah latar belakang yang karena kebutuhan masyarakat atas rumah rakyat yang menengah ke bawah, terus juga di mana banyak teman-teman developer yang seharusnya dinaungi gitu kan, khususnya teman-teman developer perumahan syariah gitu. Dan ini akhirnya yang melatar belakangi munculnya Perwira Nusa Syariah. Nah, sampai hari ini nih Pak, Perwira Nusa ini sudah berapa cabang yang ada di Indonesia dan sudah berapa banyak teman-teman developer yang sudah bergabung? Data pastinya itu sekitar hampir 800-an ya. Belum banyak sih. 800 developer ya Pak? Masih sekitar 800-an developer. Untuk yang syariah juga
Mungkin ada sekitar 50 sampai 100 ada itu. Masih sekitar segitu ya Pak. Masih bermula. Kita mulai dari Selatan, Tangerang, Banten, Lampung, naik ke Padang sampai ke Bengkulu. Nah ini rencana ada beberapa titik di Kalimantan yang mau kita garap, juga dengan di Jawa pada umumnya. Kenapa sih Bapak mau menaungi teman-teman developer perumahan syariah? Ini Mas, hunian itu adalah hak dari setiap manusia yang ada di Indonesia ini. Itu sebuah obsesi kita bersama, bagaimana caranya mengatur hunian itu tidak hanya sekedar layak huni, tapi juga layak untuk investasi. Kita memandang sebuah hunian itu bukan sekedar rumah, tapi benar-benar kita sebuah kawasan, sebuah komunitas, sebuah hunian yang tidak hanya sekedar rumah gitu loh. Jadi kita menghargai keberadaan sebuah rumah dalam sebuah keluarga itu, kepentingan itu besar sekali Mas. Jadi ada nilai lebih dari sebuah sekedar hanya hunian ya Pak ya? Iya, sekedar layak huni. Kita harus layak investasi. Karena itu adalah ya sebenarnya di Undang-Undang Dasar kita kan juga disebutkan bahwa warga itu berhak untuk kehidupan yang layak. Betul. Salah satunya dari sisi hunian. Betul. Untuk itu teman-teman yang di syariah itu juga layak untuk diperhatikan, untuk dibina, untuk dididik, biar tidak bermain sendiri-sendiri gitu Mas. Ini sementara ini sekarang ini yang terjadi itu mereka tampil sendiri-sendiri, tampil masing-masing sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Sementara itu perlu ada satu regulator yang mengatur itu, biar masyarakat kita secara keseluruhan, secara umum itu bisa merasakan nikmatnya punya rumah syariah. Jadi tetap merasa aman ya Pak ya? Iya. Dan sebuah hunian yang dia beli dengan cara syariah itu jadi lebih aman. Karena kan isu di luar lumayan kencang nih Pak mengenai hunian syariah yang lumayan kencang, banyak hunian syariah bodong. Nah menurut Bapak, pendapat Bapak bagaimana tuh? Kalau dari pendapat kami, sebenarnya mereka nggak ada lah itikat mau ngeplang. Saya yakin lah, bangsa kita bangsa yang beradab lah. Saya yakin mereka benar-benar bermula hanya karena keterbatasan daripada edukasi, keterbatasan dari ilmu tadi, sehingga dia seringkali terpleset. Untuk itu kita di Perwira Nusa Syariah itu adanya badan otonomi itu untuk mengedukasi teman-teman pengembang supaya bisa bisnis dengan sesyariah mungkin. Dan tetap mengikuti regulasi yang diatur oleh pemerintah ya Pak ya? Mengikuti regulator pemerintah. Karena apapun ceritanya pemerintah membuatkan satu regulasi itu pasti ada alasannya. Betul. Kenapa harus sekian persen zonanya, kenapa di zona ini nggak boleh, kenapa? Itu sudah ada analisa yang panjang gitu loh. Saya kira itu yang juga menjadi concern kita, kenapa kita harus memperhatikan teman-teman yang bermain di syariah. Jangan biarkan mereka main sendiri Mas. Keterbatasan, kepleset itu pasti ada Pak ya? Pasti ada, manusiawi itu. Manusiawi ya? Orang pasti kepleset gitu. Nah kita coba bermain secara tim gitu lah. Kita bermain secara bersama-sama ini untuk menjaga kaidah-kaidah norma-norma hukum agama maupun juga hukum pemerintahan gitu loh. Jadi developernya aman, ya, konsumennya aman. Nah, kalau kita bicara soal konsumen ini lebih kompleks sekali. Gitu. Lebih mendasar lagi, di mana kita harus lebih care lagi. Ini masyarakat menengah ke bawah yang bermain di sini. Yang membeli komunitas masyarakat menengah ke bawah. Bila mereka sampai kepleset, waduh, dosanya panjang banget itu. Betul. Iya kan? Iya benar Pak, benar. Dan ini
cukup menarik Pak dengan isu-isu. Nah, apa sih pesan yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat nih mengenai ya perumahan konvensional ya kan, karena yang ya tadi Bapak sudah bilang bahwa yang mungkin kawan-kawan developer itu maupun yang syariah yang konvensional tidak niat untuk ngemplang. Ya. Ya kan? Apa sih pesan Bapak untuk masyarakat yang ingin membeli perumahan baik itu konvensional maupun syariah gitu? Apa sih yang mereka harus pertama kali lakukan dan mereka pertama kali cek? Gitu. Ini Mas, banyak faktor yang melatar belakangi konsumen kita harus lebih waspada. Oke. Dalam hal memilih developernya juga hati-hati. Dia termasuk di dalam komunitas apa, asosiasi apa, sebagaimana yang diakui oleh pemerintah atau tidak, terus juga mengenai jam terbangnya seperti apa. Makanya baik konven maupun syariah, sehebat-hebatnya developer konven atau syariah itu tetap butuh bimbingan, tetap dia butuh mentor, tetap dia butuh edukasi, tetap dia butuh terus itu loh. Butuh wadah lah ya Pak. Dia butuh wadah dan dia butuh pendamping, dan dia karena apa ya, pergerakan bisnis itu dinamis sekali di Indonesia nih, sehingga bila kita tidak ada yang menaungi itu bahayanya kelewat-lewat Mas. Sehebat apapun Anda, karena ini apa? Ini kita bisnis tanah nih. Ya bisnis tanah. Kenapa ya, tuh? Bisnis tanah ini tanah terbatas. Untuk itu kita harus ekstra hati-hati dalam bermain di situ. Oke. Jadi udah dengan banyaknya teman-teman yang sudah mulai bergabung ke Berwaran Nusa, terus baik yang konvensional maupun syariah, pasti kan teman-teman developer ini punya banyak kendala nih Pak. Baik yang konvensional maupun syariah pasti punya banyak kendala. Ya. Apa sih yang dihadapi oleh teman-teman developer konvensional maupun syariah ini? Kendala-kendala yang sering dicurhatkan lah sama Bapak nih, sebagai ibaratnya bapaknya para developer yang saat ini tergabung dalam Asosiasi Perwira Nusa. Gini Mas, kendala yang paling klasik adalah permodalan orang bilang. Okay. Sebenarnya itu bisa banyak jalan ya. Sementara pemerintah mengucurkan beberapa jenis kredit konstruksi yang sifatnya membantu teman-teman developer. Terus juga masalah sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah kita bukan hanya kendala itu, tapi kendala juga masalah perizinan. Tiap-tiap daerah beda-beda. Tapi alhamdulillah sekarang ini perizinan sudah mulai banyak kepala daerah yang welcome, sangat mendukung. Dulu susah Mas. Begitu. Beberapa tahun lalu itu menyedihkan lah. Kita ngurus biaya rumah untuk rumah murah sama rumah mahal sama. Enggak ada dibeda-bedain. Enggak ada beda, sekarang dipisah-pisah. Jadi bila Anda bangun rumah murah, izin ini nggak dikurangi, izin ini. Nah itu alhamdulillah sudah mulai bergulir seperti itu. Terus juga yang paling sulit adalah tentang pengadaan KPR nih Mas. Dengan situasi COVID seperti ini, bank agak lebih waspada dalam menyalurkan KPR-nya. Untuk yang konvensional? Yang konvensional itu. Tapi itu tidak akan bermasalah apabila terjadi di syariah. Makanya syariah itu masih bisa eksis, masih bisa bertahan karena itu gitu loh. Berarti bisa menjadi solusi juga Pak? Menjadi solusi dari sisi seperti itu. Ini ya? Ya, satu sisi itu. Makanya banyak juga teman-teman kita yang dari konven banyak yang sudah mulai hijrah ke syariah. Nah, tapi oke, itu pilihan, masing-masing pilihan. Yang jelas kondisi utama dari semua ini adalah ilmu juga, edukasi juga perlu, Mas. Kita nggak bisa berkira, saya pokoknya syariah, tapi nggak ada ilmunya juga sampai dua bohong. Itulah yang jadi nanti jadi bumerang. Demikian juga yang konven. Apapun ceritanya, ini banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru yang bisa mendukung developer, ayo kita melek gitu. Dan itulah fungsinya asosiasi. Nah, asosiasi di situ salah satunya kepanjangan tangan dari regulasi pemerintah di bidang PUPR untuk perumahan rakyat. Gitu, seperti itu Mas.
Oke, balik Pak. Tadi Bapak bilang bahwa di perwira nusa ada badan otonom untuk badan otonom perumahan syariahnya. Nah, dalam bentuk programkah perumahan syariahnya atau memang jalan masing-masing dengan kawan-kawan yang saat ini sedang dijalankan oleh badan otonom perumahan syariah? Alhamdulillah untuk badan otonom ini mereka jalan terkoordinir. Jadi ada sebuah program Rumahku Surgaku. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ketua Badan Otonom kita Ustaz Dery, itu nanti akan menjelaskan lebih detail, sedetil-detilnya apa itu Rumahku Surgaku, program yang sangat realistis lah, cukup realistis dan mudah diterima sama teman-teman, baik itu pengembang maupun konsumen. Itu pertama. Yang jelas kedua, di program syariah ini kita mencoba teman-teman itu lebih care gitu loh, lebih care, lebih peduli tentang kearifan lokal. Saya teman-teman coba untuk berembuk dengan tokoh-tokoh daerahnya, tokoh-tokoh agama setempat. Mereka cukup wise, cukup bijak untuk bermain dari situ. Itu yang seringkali kita lupa ya. Pengusaha ini pokoknya cuma mikirin untung tapi nggak pikirin kebijakan lokal. Betul. Kearifan lokalnya dilewatin. Dilewatin. Pokoknya gua masih ada untung, gua sambut. Padahal kan nggak seperti itu. Betul. Banyak norma-norma kaidah-kaidah di lokal yang terkait dengan masyarakat setempat itu perlu kita perhatikan. Nah itu alhamdulillah teman-teman di sana Rumahku Surgaku itu punya program-program untuk mengkoordinir sama tokoh-tokoh masyarakat setempat. Oke. Malah menjadi sebuah solusi buat masyarakat, tapi bisa penuh dengan kearifan lokal. Iya. Makanya mereka bisa gandeng dakwahnya dari RCC, Riba Krisis Center itu mereka bisa baurkan. Bergabung juga, ada kemitraan juga dengan salah satu organisasi dakwah, Pak ya. Jadi itu kearifan lokal itu penting banget, Mas. Kita nggak tahu seperti itu, kan beda, Mas, di sini sama di Kalimantan, di sini sama di Sumatera, masyarakatnya berbeda. Kalau kita nggak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh MUI setempat, karena ini sifatnya syariah ya. Yang paling penting perlu digandeng tokoh-tokoh MUI setempat. Jangan dianggap mereka nyepelein, jangan. Beliau itu merupakan ya itu tadi kearifan lokal itu perlu kita jaga dengan mereka. Jadi kalau di Badan Otonomnya sendiri menjalankan sebuah program namanya program Rumahku Surgaku untuk Badan Otonom Syariahnya. Oke Pak, tantangan yang dihadapi oleh perwira nusa dalam membangun mewadahi teman-teman developer konvensional maupun syariah kedepannya seperti apa tantangan yang mungkin bisa digambarkan? Tantangan yang paling mendasar adalah satu, Mas, masalah kebijakan pemerintah nih. Oke, regulasi loh ya? Regulasi, tiap daerah beda-beda satu. Kedua, tantangan yang perlu kita perhatikan adalah masyarakat setempat. Karena setiap masyarakat itu beda-beda. 3, egoisme daripada pengembang sendiri. Itu tantangan ya? Itu tantangan menurut saya karena sendiri, Pak. Iya. Karena ini anggota saya ini apapun ceritanya dia pengusaha. Betul. Dia direktur, dia owner project itu. Mesti sentuhannya agak berbeda dari masing-masing. Mereka para leader lah ya. Apapun ceritanya mereka jagoan di wilayah dia gitu loh. Di PT dia gitu. Nah itu egoisme seperti itu tuh ya memang harus ada. Setiap bisnis harus ada ego, tapi kita harus bisa memoles menatanya. Jadi itu tantangan. Terus mungkin ya yang terpenting adalah kita bagaimana supaya kita terus inovatif. Itu yang sulit, Mas. Kita harus bisa inovatif dalam berbisnis. Developer juga begitu. Developer itu harus inovatif. Contoh begini, zaman sekarang kita jual sekedar rumah, itu biasa sekali. Nah di kita saya sedang membuatkan satu konsep. Kita jual rumah, tapi kita jual investasinya juga nih. Contoh apa? Satu rumah
tapi ada ternak lelenya di dalamnya. Sehingga dari situ, bayangin contoh begini, kayak saya di Sintang nih, kita lagi bangun rumah, ada 1.000 rumah di Sintang. Satu kapling, kalau di sana luas-luas Mas, kalau di sini proyeknya jadi ya, di Sintang ya? Iya. Kalau di sini kan paling luas 72 udah luas banget itu loh. Ya, betul. Untuk rumah murah loh, ya, untuk rumah rakyat nih. Betul. Nah di sana itu 150 paling kecil. Untuk di daerah di sini. Di Kalimantan itu segitu. Nah di situ saya mau buatkan satu rumah tipe 36 kan masih tanah luas tuh. Iya, masih ada. Saya mau buatkan kolam-kolam lele. Oke. Bayangin kalau satu rumah 1 ton atau 500 kuintal ya, 5 kuintal ya atau sekian lah. Kali 1.000 satu kawasan. Wah itu kan gagah banget tuh. Itu bisa menghidupkan ekonomi lokal, mengembangkan ekonomi masyarakat juga. Itu sehingga konsumen yang beli pun bisa nyicil dari angsuran dari situ, dari ternak lele atau yang lain. Gitu. Saya nggak mau cuma sekedar jualan rumah. Terlalu biasa banget gitu lah. Nah ini ada nilai lebihnya. Ini yang lagi mau saya galakan. Oke, dengan teman-teman developer yang ada di Pegerahan Nusa. Satu rumah, ini ada satu one house one business. Oke. Nah, itu akan muncul nilai lebihnya di situ. Unik. Sekarang kita kalau untuk kolam lele satu rumah untuk kolam harga rumah 150 juta, keluarkan 5 juta, nothing lah. Anggap itu bonus. Kita kasih bonus itu nanti tinggal setelah mereka panen kita yang nampung, kita yang jualin. Tinggal kita koordinasi dengan pengumpul lelenya atau kalau di sana bisa kita ekspor ke Malaysia. Oh gitu. Ya. Karena lebih dekat ya. Lebih dekat dan harganya lebih tinggi gitu. Bisa malah jadi komoditi ekspor. Ya. Saya lagi coba kembangkan itu. Kita bayangkan 1 ton satu rumah kalau 1.000 ton. Ya. Saya keluarkan ke Malaysia kan ganteng ya. Dan itu bisa jadi devisa negara ya. Tentu devisa negara ya. Iya kan? Ya, betul. Dan teman-teman yang beli rumah di situ, nyicilnya bisa dari situ. Sekarang ini semua pada macet Mas. Okay. NPL bank-bank banyak pada macet. Karena banyak PHK. Sekarang macet. Sementara yang namanya riba ini nggak peduli COVID. Iya kan? Iya. Kita aja riba nggak peduli COVID. Iya. Sebokeh apapun tetap perlu ditagih. Betul. Iya kan? Iya. Nah saya coba tawarkan teman-teman itu ada usaha sampingan di rumah, ternak lele atau yang gurame atau tulut whatever apapun namanya, tinggal nanti kita koordinir dari developer sebagai asset management itu jual ke luar. Oke. Sebagai pengelola lingkungan itu kan bisa buat income mereka, tambahan mereka. Betul. Dan itu angkanya nggak sedikit ternyata. Betul. Bila kita pelajari angkanya besar itu. Lumayan membangun ekonomi masyarakat. Iya. Kemitraan dengan kiri kanan udah hidup lagi tuh. Betul. Ya. Ini sebuah ide besar dan ini visi kedepannya. Ya, kami coba besar. Tidak hanya sekedar rumah tapi one house one business. Jadi pengembangan UMKM juga. UMKM terjaga di situ. Ya. Nah, untuk regulasi yang sekarang ini mendukung nggak sih Pak untuk para developer untuk bisa berkembang? Satu sisi kemarin pemerintah mencanangkan tapera. Iya. Itu dari sisi pengembang, mendukung. Paling tidak ngangkat kota, iya, betul. Oke. Anggota konsumen juga bisa memiliki rumah dengan lebih oke lah, lebih gampang ya kan. Satu sisi ya. Tapi daya beli masyarakat juga mesti kita perhatikan ya, sekarang ini agak turun. Betul. Mungkin mesti disiasati sama tadi tuh. Kita jual rumah, sisihkan sedikit keuntungannya buat bisnisnya. Oke. Nah, yang selama ini kan regulasi yang ada adalah regulasi konvensional, Pak. Ada nggak regulasi khusus untuk perumahan syariahnya sendiri? Gini, Mas. Yang dikeluarkan sama pemerintah ya, pastinya. Terus terang, agak abu-abu di situ, Mas. Oh gitu. Jadi di situ justru dibutuhkan kebijakan daripada developer. Hanya sayang sekarang ini yang ada developer tuh komunitas main per komunitasnya masing-masing.
Mungkin dari situ kita perlu bentuk satu statement bersama atau kesepakatan bersama atau apa untuk saling menjaga anggotanya masing-masing. Karena yang selama ini mereka berjalan sendiri, begitu kepleset, banyak sekali yang dirugikan nih. Iya, jadi akhirnya nama syariahnya kan yang jelek. Nama syariah yang jelek, kurang lebih seperti itu. Berarti memang regulasinya tetap masih regulasi konvensional, jadi teman-teman yang developer perumahan syariah yang ada di perwirausahaan usaha mengikuti regulasi yang ada di konvensional untuk masalah pembangunan atau segala macam. Ya, itu regulasi begitu. Regulasi umum lah. Umum itu harus wajib. Jangan mentang-mentang kita syariah kita bermain sendiri, nggak mengabaikan zona ini itu lingkungan legal pemerintah itu tetap harus ada. Jadi itu pentingnya seorang developer perumahan syariah harus bergabung pada asosiasi. Asosiasi itu diperlukan karena kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menerjemahkan regulasi-regulasi tertentu. Sepengetahuan Bapak nih, sepengetahuan Pak Arif, ada nggak sih asosiasi lain selain perwirausahaan usaha yang menaungi teman-teman developer perumahan syariah? Kalau yang secara dari asosiasi ada APSI itu kebetulan saya ikut sendiri waktu deklarasinya dulu. Itu ya ada. Cuman kan kita tidak hanya sekedar asosiasi, tapi juga kita butuh pengakuan, dukungan pemerintah segala macam untuk itu gitu loh. Makanya itu mungkin teman-teman di asosiasi lain yang syariah ini perlu lebih konsolidasi lebih sering dengan pemerintah. Gitu. Nggak bisa lah berdiri sendiri, nggak bisa. Memang pemerintah itu ya gimana ya, apapun ceritanya mereka yang ngatur regulasi, kita harus manut lah. Jadi belum, selama sepengetahuan Bapak belum ada lah ya, ada asosiasi yang ibaratnya sudah diakui oleh pemerintah yang menaungi perumahan syariah selain perwirausahaan usaha nih saat ini. Saat ini kita, setahu saya perwirausahaan usaha aja. Tapi teman-teman APSI saya lihat lagi berjuang untuk dapat pengakuan dan dukungan dari pemerintah. Mudah-mudahan mereka sudah dapat. Saya berharap teman-teman. Ada lagi juga macam teman-teman DPS segala macam, mereka lagi berusaha itu. Hanya memang pemerintah ini kan yang dilihat yang memakai budget anggaran negara aja yang dihitung, yang memakai budget FLPP, yang pakai dana bank segala macam. Sementara teman-teman nggak pakai itu gitu loh. Makanya banyak yang masuk ke perwirausahaan ya karena itu gitu loh. Kalau kita kan memang kita sama halnya, cuman teman-teman yang lain tidak. Jadi masih baru perwirausahaan saja nih. Iya, sementara itu. Jadi terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, apa pesan-pesan Bapak untuk para developer perumahan yang ada di Indonesia yang saat ini, mungkin khususnya developer perumahan syariah yang masih asik main sendiri-sendiri dengan komunitasnya, apa yang Bapak pesan? Teman-teman pengembang syariah ini harus terkoordinir, Mas. Saya berharap teman-teman terkoordinir dengan baik, di satu ada asosiasi, apapun namanya, apapun ceritanya mereka, agar pembinaan itu tetap terjaga. Apabila terjadi segala sesuatu, bukan mereka sendiri yang memikirkan, tapi banyak kepala ikut memikirkan, banyak kepala ikut carikan solusi. Itulah. Saya berharap itu, karena bisnis properti ini tidak mudah, menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan angka sedikit. Menggiurkan kalau kita nggak kuat mental, menggiurkan, kepleset. Jadi bahwa perumahan syariah hari ini nggak perlu khawatir lagi untuk masyarakat kalau mau beli rumah syariah ya Pak ya, karena sudah ada asosiasi yang menaungi teman-teman developer perumahan syariah. Dan kemarin kita sudah sempat bicara bahwa yang tergabung dalam asosiasi perwirausahaan usaha syariah, walaupun dia developer perumahan syariah, dia terdaftar di sistem registrasi pengembang atau SIRENG-nya PPDBP. Ya. Dan itu alhasil regulasinya sudah sesuai dengan regulasi apa yang diharapkan oleh pemerintah. Oke. Yang terakhir lah sebelum kita nutup nih Pak, yang dari tadi jadi penasaran, perwirausahaan usaha ini singkatan atau memang namanya Pak?
Perwira Nusa itu perkumpulan. Ya. Perkumpulan wirausahawan rumah rakyat Nusantara. Oke. Jadi kami lebih ke rumah rakyat, rumah murah. Oke. Tapi bukan berarti kami nggak bisa bangun rumah mewah ya. Ada beberapa, bahkan apartemen pun kami juga ada. Hanya kami lebih ke rumah rakyat fokusnya. Fokusnya adalah untuk bantu rumah rakyat, Pak ya. Itu yang mendasari itulah. Siap. Jadi perkumpulan wirausahawan rumah rakyat Nusantara. Alhamdulillah. Jadi bisa tahu. Banyak yang penasaran perwira Nusa ini apaan. Di situ terdapat namanya wirausahawan itu terdapat juga ada pengembang, property agent, marketing agentnya segala macam. Bisa bergabung di sini juga. Kontraktornya, supplier materialnya itu dalam naungan kami. Oke, jadi benar-benar terlindungi, terjaga, semua terregulasi dengan baik, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Terwadahi dalam satu komunitas. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak pembelajaran buat teman-teman. Oke, sahabat Union Syariah semuanya, tadi kita sudah bicara dengan Pak Arif Surya Handoko, Ketua Umum Asosiasi Perwira Nusa, dan banyak pembelajaran yang kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Union Syariah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.